Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang tendensi sentral. Ya, ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang distribusi frekuensi. Nah, pada tendensi sentral ini nanti akan ada beberapa hal dan beberapa rumus yang akan saya paparkan. Nah, sebenarnya apa sih itu tendensi sentral? Tendensi sentral merupakan suatu angka atau nilai yang menjadi pusat dari suatu distribusi. Jadi, dalam distribusi angka yang telah kita ketahui, ada distribusi tunggal maupun distribusi bergolong, itu terdapat angka-angka yang menjadi pusat dari sebaran angka tersebut. Biasanya ada 3 macam tendensi sentral itu, yaitu mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata, median adalah nilai tengah dari distribusi, kemudian modus adalah nilai terbanyak yang didapatkan atau yang dimiliki oleh distribusi yang ada. Kemarin saya sudah memberikan beberapa gambaran terkait arti atau makna dari 3 macam tendensi sentral ini, yaitu mean, median, dan modus. Kemudian, rumus tendensi sentral pada distribusi tunggal dan distribusi bergolong nanti akan sedikit banyak akan berbeda karena kita menyesuaikan dengan bentuk datanya. Nah, ini adalah salah satu rumus untuk mencari mean atau rata-rata nilai pada distribusi tunggal. Yang pertama rumusnya yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Titik 3 ini sampai X keberapa plus Xn, N ke sekian. Maksudnya adalah X ini nilai individu kesekian, N adalah jumlah individu atau subjek. Bisa juga N ini disimbolkan oleh simbol F atau frekuensi. Rumus yang lain yaitu ada rumus X bar sama dengan sigma X per F. Jadi rumus ini merupakan ringkasan dari rumus di atas ini. Artinya sama, X bar sama dengan sigma X, yaitu jumlah nilai dalam distribusi dibagi F atau dibagi frekuensi, dibagi jumlah individu atau subjek yang terdapat dalam distribusi. Nah, contohnya ini, kita memiliki nilai dari 6 orang siswa dalam suatu kelas, kemudian berapakah nilai rata-rata dari 6 orang siswa ini, A, B, C, D, E, F ini? Maka kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per F. Sigma X adalah penjumlahan dari semua nilai 6 orang siswa ini, yaitu 60 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 65 ditambah 80. Hasilnya adalah 400. Total nilai ini 400 dibagi 6. 6 adalah F, frekuensi atau jumlah total individu dalam tabel berikut ini. Hasilnya adalah 66,67. Sehingga rata-rata nilai dari 6 orang siswa dari tabel berikut adalah 66,67. Selanjutnya, ini salah satu rumus yang bisa digunakan untuk menghitung mean atau rata-rata pada distribusi tunggal maupun distribusi bergolong. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F kali X1 per N. X bar adalah rata-rata, sigma, biasa epsilon adalah penjumlahan dari frekuensi dikali X1. XI ya, bukan X1 ya, maaf. X adalah nilai X ke I. Nilai atau skor ke berapa? Skor 1, 2, skor ke 1, ke 2, ke 3. Dan N adalah jumlah subjek atau jumlah individu dalam tabel tersebut. Nah,
Contoh penggunaan rumus untuk contoh penggunaan rumus tadi untuk distribusi tunggal, yaitu teman-teman bisa melihat ini ada daftar nilai dari 60 sampai 80, kemudian ada frekuensinya, ada 20 orang totalnya. Yang mendapatkan 60 ada 4 orang, yang dapat 65 ada 5 orang, 67 ada 1 orang, 70 ada 5 orang, 75 ada 3 orang, 80 ada 2 orang. Nah, bagaimana sih menggunakan rumus X bar sama dengan sigma F kali I per N? Kita kalikan dulu frekuensi dan XI atau nilai ke I-nya. Jadi, nilai ke I adalah ini nilai 60 dikali frekuensi 4. Jadi dikali 4 orang. Nilai 60 ini dimiliki oleh 4 orang kan, maka dikali jadinya F kali X sama dengan 240, 65. Dikali 5 ada 325, 67 dikali 1 sama dengan 67, 70 dikali 5 adalah 350, 75 dikali 3 225, 80 dikali 2 adalah 160. Ini semua adalah F dikali X. Jadi frekuensi dikali nilainya atau skornya. Kemudian kita jumlahkan. Semua ini kita jumlahkan menjadi 1607. Jadi sigma F kali XI adalah 1367. Mari kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 1067 dibagi 20. Hasilnya adalah 68,35. Jadi rata-rata nilai dari distribusi tunggal yang ada di sebelah ini adalah 68,35. Nah, ini adalah penggunaan rumus X bar sama dengan sigma F kali I per N pada distribusi bergolong. Contohnya seperti ini. Ada 4 interval kelas. Nah, di setiap interval kelas ini ada jumlah frekuensinya. Ada berapa orang yang mengisinya di sini. Umpamanya, ini interval kelas dari 55 sampai 61 itu ada 5 orang. Kemudian 62 sampai 68 ada 15 orang, 69 sampai 75 ada 23 orang, 76 sampai 82 ada 7 orang. Total dari semua frekuensi adalah 50. Sebelum kita dapat menggunakan rumus rata-rata pada distribusi bergolong, teman-teman harus mencari dulu nilai tengah atau X-nya. Teman-teman masih ingat bagaimana mencari nilai tengah? Caranya adalah dengan menambahkan nilai pada interval kelas. Namanya ini 55 ditambah 61, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 58. Selanjutnya seperti itu, 62 ditambah 68 dibagi 2 hasilnya 65. 69 ditambah 75 dibagi 2 hasilnya 72. Kemudian 76 ditambah 82 dibagi 2 adalah 79. Jadi sekarang kita sudah memiliki nilai tengah, yaitu 79, 72, 65, dan 58. Kalau teman-teman sudah mempunyai nilai tengah, maka teman-teman tinggal melakukan perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah atau X. Kalau dalam tabel ini berarti 7 dikali 79 hasilnya 553. Kemudian 23 kali 72 jadi 1656. Kemudian frekuensi 15 dikali 65 sama dengan 975. 5 dikali 58 sama dengan 290. Kemudian setelah kita mengalihkan frekuensi dan X atau nilai tengah, kita jumlahkan seluruhnya. Kita jumlahkan hasilnya jadi 3474.
Total ini kita bagi dengan frekuensi seperti ini dalam rumus. 3.474 dibagi 50 sama dengan 69,48. Jadi rata-rata nilai dari distribusi bergolong ini adalah 69,48. Nah, tadi merupakan rata-rata, rumus rata-ratanya bisa teman-teman gunakan untuk nanti apakah distribusi tunggal maupun distribusi bergolong. Sekarang kita menuju ke tendensi sentral, yaitu median. Median adalah nilai tengah dari nilai atau skor dari data yang tersedia dalam frekuensi. Median ini adalah membatasi suatu nilai. Median dapat dibatasi sebagai suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi bagian bawah dengan 50% frekuensi di bagian atas. Jadi median adalah nilai tengah dari frekuensi. Umpamanya teman-teman memiliki banyak data, kemudian frekuensinya adalah 51, maka median adalah nilai pada orang ke-26 adalah nilai orang ke-26-nya. Jadi dia adalah nilai pembatas antar nilai tengah dari frekuensi. Jadi namanya frekuensinya 100, berarti setengahnya 100 adalah 50. Berarti nanti teman-teman mencari nilai mediannya itu dari orang ke-50 dan ke-51. Jadi orang ke-nya. Jadi nilai yang digunakan adalah nilai skornya, tapi mencari tengah-tengahnya adalah orang ke berapanya. Jadi dari frekuensinya. Nah, ini adalah rumus median untuk distribusi bergolong. Ini agak panjang. Rumusnya adalah MDN sama dengan B besar kecil ditambah setengah N dikurangi FKB dibagi FD dikali I. MDN adalah median, BB adalah batas nyata. Ingat ya, kemarin saya sudah memberikan beberapa istilah yang perlu teman-teman ingat dalam distribusi bergolong. BB adalah batas nyata di bawah nilai median terletak. Oke, nanti batas nyata yang digunakan adalah di bawah nilai median terletak. Namanya nanti letaknya nilai median itu di antara orang ke-50 dan 51. Berarti nanti kita lihat batas bawahnya berapa. Kemudian N adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi distribusi. FKB adalah frekuensi kumulatif interval kelas. Frekuensi kumulatif interval kelas di bawah interval kelas yang mengandung median. Sedangkan FD adalah frekuensi interval kelas yang mengandung median. Kalau FKB adalah frekuensi kumulatif interval kelas di bawah interval kelas yang mengandung median, sedangkan FD adalah frekuensi interval kelas yang mengandung median. I adalah lebar interval kelas. Oke, kita coba dalam sebuah data ya, biar teman-teman tahu. Oke, ini ada yang tadi soal tadi, ini adalah distribusi bergolong, ini adalah interval kelasnya, kemudian ini frekuensinya. Frekuensinya ada 50 orang. Kira-kira nilai median itu berada pada frekuensi pada letaknya di mana? Terletak di frekuensi yang mana kok dari 50 orang ini? 50 orang dibagi 2.
50 orang dibagi 2 karena tadi nilai yang membatasi 50% frekuensi. Median adalah nilai yang membatasi 50% frekuensi. Jadi 50 ini dibagi 2 atau setengahnya dari 50 itu adalah frekuensi ke-25. Frekuensi ke-25 itu ada di mana sih sebenarnya? Tidak mungkin di 5. 5 tambah 2, 15 itu baru 20. Nah, berarti kan 50 dibagi 2 kan 25. Jadi data ke-25 itu berada di sini nih. Di interval kelas 69 sampai 75. Jadi data nomor ke-25 atau orang ke-25 itu berada di interval kelas 69 sampai 75. Oke. Kemudian coba kita hitung FK, frekuensi kumulatifnya. Dari bawah ya. Yaitu 5, kemudian 5 ditambah 15 jadi 20. 20 tambah 23 jadi 43, 43 tambah 7 jadi 50. Oke. Kemudian jangan lupa sekalian kita mencari batas nyatanya. Kemarin batas nyatanya teman-teman sudah tahu rumusnya, yaitu adalah batas atas interval kelas yang bawah ditambah batas bawah interval kelas atasnya dibagi 2. Kalau yang ini adalah 61 ditambah 62 dibagi 2. Hasilnya 61,5. Kemudian interval kelas 68 ditambah 69 dibagi 2. Hasilnya 68,5. Kemudian kemudian 75 ditambah 76 dibagi 2 sama dengan 75,5 dan nanti 82 ini jadi 82,5. Dari tabel ini kita sudah bisa tahu apa saja yang perlu kita gunakan atau kita ketahui untuk dimasukkan ke dalam rumus. Yang pertama, BB adalah batas bawah. Nih, BB adalah batas nyata di bawah nilai median terletak. Nilai median itu terletak di interval kelas 69 sampai 75. Jadi batas nyatanya sebenarnya terletak di 75,5, tapi dia minta dalam rumus ini adalah batas nyata di bawah nilai median yang terletak. Berarti di bawahnya yaitu 68,5. Sudah kita ketahui. Kemudian N-nya ada 50, jumlah total dari individu atau frekuensinya. Kemudian FKB. FKB itu adalah frekuensi kumulatif interval kelas di bawah interval kelas yang mengandung median. Jadi ini adalah frekuensi kumulatif yang mengandung median, tetapi dia minta frekuensi kumulatif di bawah nilai median terletak, berarti 20. Oke. Sudah, FKB-nya 20, kemudian FD-nya. FD tadi apa? Frekuensi interval kelas yang mengandung median. Jadi frekuensi interval kelas yang mengandung median. Frekuensinya berapa yang mengandung median? Jadi nilai mediannya itu berada di interval kelas 69 sampai 75 dan berada pada frekuensi 23. Jadi langsung kita masukkan, FD-nya adalah 23. I adalah lebar interval kelas, yaitu jarak antar interval kelas, jarak antara umpamanya 55 sampai 61. Jadi jarak antar batas kelas yaitu ada 7. 61 dikurangi ini
ada 7, interval kelasnya 7. Kemudian apa yang sudah kita ketahui ini kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah MdN sama dengan BB plus setengah N dikurangi FKB dibagi FD dikali I. Coba kita masukkan dulu. BB adalah 68,5 setengah N 50 dikurangi FKB 20 dibagi FD 23 dikali I 7. Oke, kemudian jadi 68,5 ditambah setengahnya 50 ada 25 dikurangi 20 dibagi 23 dikali 7. Kemudian 68 sama dengan 68,5 ditambah 25 dikurangi 20 jadi 5/23 dikali 7. Kemudian 68,5 ditambah 5 dibagi 23 sama dengan 0,22 dikali 7. 68,5 ditambah 0,22 dikali 7 itu 1,52. Jadi hasilnya adalah 68,5 ditambah 1,52 adalah 70,2. Sehingga median dari distribusi data ini, nilai mediannya dari tabel distribusi bergolong ini adalah 70,2. Oke. Sekarang kita masuk ke modus atau mode. Sebenarnya ada dua batasan modus atau mode berdasarkan jenis distribusinya. Kalau dalam distribusi tunggal, modus adalah nilai variabel yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam distribusi. Kemarin sudah dijelaskan dan juga teman-teman sudah tahu bagaimana mencarinya dalam tabel distribusi tunggal. Teman-teman tinggal mencari frekuensi tertinggi itu pada nilai berapa. Sedangkan pada distribusi bergolong, modus adalah titik tengah interval kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam distribusi. Kalau dalam distribusi tunggal kita harus langsung menunjuk pada nilainya. Kalau dalam distribusi bergolong kita tunjuk adalah nilai tengahnya atau titik tengahnya, yaitu X-nya dalam distribusi dan tetap frekuensi tertinggi. Intinya modus itu adalah frekuensi tertinggi, itu terletak pada nilai berapa. Nah, dalam distribusi tunggal kemarin juga sudah dicontohkan berapa sih nilai berapa modus dari tabel distribusi tunggal ini. Kita tinggal melihat frekuensi tertinggi yang mana nih dari 14474 ini frekuensi yang paling tinggi yang mana? Oh, ternyata frekuensinya 7 yang paling tinggi. Frekuensi 7 ini nilainya berapa? Nilainya adalah 6. Nilai atau skornya adalah 6. Sehingga bisa dikatakan nilai modus terletak pada jumlah frekuensi tertinggi pada tabel. Frekuensi tertinggi itu 7, sehingga modus tabel di atas adalah nilai 6. Oke. Kemudian untuk distribusi bergolong hampir sama. Kita sudah ini ada tabel distribusi bergolong. Pada tabel ini teman-teman tinggal menunjuk mana sih yang frekuensinya paling tinggi. Kalau dari tabel ini adalah frekuensi yang paling tinggi adalah 23, jumlahnya adalah 23. Nah, karena ini distribusi bergolong maka nilainya harus menggunakan nilai tengah. Pada interval kelas 69 sampai 75 maka nilai tengahnya adalah 72. Sehingga bisa dikatakan bahwa modus atau mode pada distribusi bergolong tabel ini adalah terletak pada frekuensi tertinggi yaitu 23 dengan nilai tengah atau X-nya adalah 72.
Oke, sampai sini mungkin teman-teman nanti masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan bertanya pada forum e-learning. Nah, inilah tugas teman-teman. Saya memiliki satu tabel distribusi bergolong yang terdiri dari 13 interval kelas. Teman-teman mahasiswa saya minta untuk menentukan besaran nilai min atau rata-rata, median dan modus dari tabel interval kelas berikut ini. Untuk ketentuan tugasnya teman-teman bisa membaca atau melihat di e-learning. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.